Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat ya. Hari ini aku mau sharing lagi kegiatanku, teman-teman boleh ikuti ya. Ini aku mau membersihkan di area lemari di bawah meja kompor itu teman-teman. Maksudnya meja kompor ya. Ini penyimpanan di bagian sini lumayan sesak gitu teman-teman. Udah penuh barang-barang plastik seperti ini. Ini masih bisa dipakai gitu teman-teman, cuma karena akhir-akhir ini aku kurang tahu ya, apa mungkin malas gitu ya, jadi setelah aku cuci bersih wadah plastiknya itu langsung aku masukin aja di dalam lemari gitu teman-teman. Jadi setiap kali mau ngambil sesuatu yang jarang dipakai gitu ya, aku agak kesusahan gitu teman-teman. Dan untuk barang yang dipakai sehari-hari aku simpannya di rak piring gitu teman-teman. Jadi di rak piring itu juga barang-barangnya nggak banyak gitu ya. Kalau misalnya jarang aku pakai, pasti aku simpan di sini. Hari ini juga aku sekalian mau cek lagi apakah ada barang-barang yang udah pecah atau mungkin udah kusam gitu ya. Karena kan ini bahan plastik biasanya lebih cepat jelek gitu teman-teman, warnanya itu kalau udah agak kusam gitu ya, kemudian ada pecah-pecah, itu mungkin nanti akan aku keluarkan dari lemari ini. Untuk nantinya akan ditaruh di mana nanti baru dilihat lagi gitu teman-teman. Yang pasti aku juga mau sortir gitu ya, karena sayang aja gitu teman-teman kalau misalnya kita punya tempat penyimpanan, ruangannya itu nggak terlalu besar, tapi kita masukin semua barang yang ternyata barangnya itu ya nggak juga kita pakai dan memang udah layak kita singkirkan gitu ya teman-teman ya. Jangan dipaksa untuk disimpan terus gitu teman-teman. Karena kan lebih baiknya kan kita memakai barang yang memang barang yang terbaik yang kita miliki gitu ya. Jadi kita menghargai diri kita juga gitu teman-teman, menyayangi diri kita gitu ya. Misalnya kita pakai piring ya, paling tidak piring terbaik yang kita punya. Terbaiknya itu masing-masing orang pasti beda ya. Kalau misalnya ada orang lain yang mungkin piring mewah atau apa gitu ya. Yang aku maksud di sini, misalnya piringnya itu udah ada pecahannya atau misalnya udah berkarat, ya sebaiknya jangan lagi dipakai untuk makan sehari-hari gitu teman-teman. Pakailah piring yang terbaik gitu ya, yang kita miliki gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mengalami sakit baik itu sakit lambung ataupun sakit kecemasan, maksudnya ada gangguan kecemasan dan kepanikannya, tetap berjuang teman-teman ya, tetap semangat untuk sembuhnya. Kalau pengalaman aku ya teman-teman, aku sembuhnya itu nggak instan gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya gitu ya, apakah aku udah sembuh total, apa udah nggak kambuh lagi, sebenarnya aku masih kemungkinan kambuhnya itu masih bisa teman-teman. Contoh misalnya kalau untuk lambung gitu ya, kalau misalnya aku masih makannya sembarangan, kemudian pola makannya juga gitu ya nggak diatur, pola hidupnya misalnya tidur juga gitu ya sembarangan, mungkin tidurnya begadang terus atau kurang istirahat yang cukup gitu ya teman-teman, misalnya istirahatnya itu kurang berkualitas gitu ya, misalnya tidurnya selalu larut gitu ya, itu juga bisa membuat asam lambungku bisa naik lagi. Kemudian kalau pikirannya sering stres gitu ya teman-teman, itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan pikiran gitu ya. Jadi bisa berdampak ke pikiran negatif, kemudian bisa menimbulkan cemas dan panik lagi gitu teman-teman. Tapi untuk sejauh ini untuk kambuh-kambuhannya itu jarang teman-teman, lumayan jarang gitu ya, bahkan hampir tidak pernah gitu ya. Bukan berarti
nggak bisa ya, suatu saat pasti bisa, karena beberapa waktu yang lalu juga aku pernah merasakan agak perih di bagian lambung, karena waktu itu aku memang makannya itu kurang dijaga gitu teman-teman. Tapi setelah aku merasa agak kurang nyaman di bagian lambungku gitu ya teman-teman, aku mulai mengingatkan diri lagi gitu ya, bahwa aku tidak boleh memperlakukan diriku dengan semaunya aku gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa jadi apa ya, jadi pengingat kita bahwa kita memang harus benar-benar menyayangi tubuh kita, menyayangi diri kita gitu ya. Karena kalau tubuh kita kan kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri gitu teman-teman. Bukan orang lain yang menyayangi tubuh kita atau menyayangi diri kita sendiri gitu ya. Itu masing-masing tanggung jawab kita sendiri gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya untuk pikiran-pikiran negatif itu teman-teman, kalau bisa ya, kalau misalnya muncul lagi nih kecemasannya ya, mungkin akhir-akhir ini ada pikiran-pikiran yang tertumpuk itu ya, atau ada hal-hal kecil yang sebenarnya ya jangan dipikirin terlalu serius gitu ya. Misalnya hal kecil itu sebenarnya mungkin bukan masalah besar gitu, tapi terlalu dipikirin, kita menganggap itu masalah besar, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ke fisiknya itu kita bisa jadi kambuh lagi asam lambungnya, kemudian bisa cemas juga gitu ya teman-teman. Yang pasti keduanya itu harus kita jaga bersamaan gitu ya. Kita menjaga pikiran kita juga, kemudian kita juga menjaga tubuh kita juga gitu teman-teman. Kita tujuannya kan bukan hanya ingin menyembuhkan dari sakit lambung gitu ya. Kita juga ingin tubuh kita tetap sehat gitu ya, nggak sakit ini itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita sakit gitu teman-teman, apalagi kita yang pernah mengalami kecemasan gitu ya, kalau sakit sedikit aja gitu ya, biasanya itu akan cepat berdampak ke kepanikannya itu bisa muncul lagi, kecemasannya itu bisa muncul lagi gitu teman-teman. Yang pasti kalau misalnya sekarang teman-teman, kalau misalnya masih belum sembuh gitu ya, jangan putus asa, terus berusaha setiap hari. Pikiran kita jangan fokus ke kapan aku sembuhnya ya, atau kenapa aku belum sembuh. Usahakan untuk tidak fokus ke situ, tapi kita berusaha memperbaiki pola makan, makannya teratur, kemudian apa yang kita makan kita perhatikan, jangan sampai memicu asam lambung gitu ya. Kemudian kita juga gimana itu pikirannya, apakah kita sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin gitu, ataupun misalnya dari perkataan gitu ya, perkataan hal-hal yang nggak harus kita ucapkan mungkin kita ucapkan dan bisa memicu juga kesalahpahaman terhadap orang di sekitar kita, dan akhirnya kalau misalnya perasaan kita jadi nggak nyaman gitu ya teman-teman, itu bisa membuat pikiran kita itu juga bisa jadi cemas gitu teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebih ya kalau pengalamanku teman-teman. Terus ini videonya juga udah selesai. Ini ada beberapa barang yang aku pertimbangkan untuk nggak dipakai lagi gitu teman-teman. Aku keluarkan dari lemari tadi. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung aku ya. Bye. We talk on the phone every